Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar semua? Semoga masih tetap semangat ya. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila kali ini, kita akan membahas elemen Pancasila dengan topik kronologis lahirnya Pancasila. Capaian pembelajaran yang akan kita tuju adalah peserta didik mampu menganalisis lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Materi yang akan dibahas pada CP ini meliputi 1. Kronologis lahirnya Pancasila. 2. Fungsi dan kedudukan Pancasila. 3. Mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Materi pertama, kronologis lahirnya Pancasila, terdapat submateri meliputi 1. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, perumusan Pancasila. Ketiga, penetapan Pancasila. Latar sejarah kelahiran Pancasila terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama, masa sejarah awal. Pada masa sejarah awal, ditunjukkan adanya beberapa peninggalan nenek moyang seperti nekara atau gong perunggu, lukisan gua, patung purba, serta prasasti batu tertulis. Pada peninggalan nenek moyang tersebut terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan persatuan, serta nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Yang kedua adalah masa kerajaan Nusantara. Bangunan candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate menunjukkan terdapat adanya nilai-nilai baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah masa penjajahan. Munculnya perlawanan Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamaraja, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Diponegoro, Patimura menunjukkan adanya nilai ketuhanan yang kuat untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Yang keempat, masa kebangkitan nasional. Munculnya pergerakan melalui organisasi Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, Indisi Partai, Taman Siswa, pada akhirnya terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Pergerakan ini menunjukkan adanya semangat bangsa Indonesia untuk merdeka melalui persatuan. Kelahiran Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, sedangkan wakil ketua yang berasal dari Indonesia adalah RP Suroso, dan yang dari Jepang adalah Ichibangase Yoshio. Tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang mana BPUPKI memiliki keanggotaan yang berasal dari tokoh Indonesia sebanyak 62 orang, sedangkan perwakilan dari Jepang sebanyak 7 orang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama adalah membahas dasar negara yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar
yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat 3 usulan dasar negara. Yang pertama, usulan disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin memberikan usulan baik secara lisan maupun secara tertulis. Rumusan secara lisan disampaikan sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Secara tertulis, beliau menyampaikan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945, yang mana Supomo mengusulkan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sementara itu, sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau disebut nasionalisme. Yang kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara itu juga Insinyur Soekarno mengemukakan trisila. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah gotong royong. Sedangkan rumusan yang disebut dengan ekasila adalah gotong royong. Berdasarkan 3 tokoh perumus Pancasila tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya meliputi segi materi. Yang berikutnya persamaannya adalah semangat yang menjiwai. Sedangkan perbedaannya meliputi rumusan dasar negara yang diusulkan oleh masing-masing tokoh. Akhir persidangan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukirman Wirjosanjojo disebut Gentleman Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Rancangan ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Rancangan tersebut merumuskan rumusan dasar negara pada alinea keempat
yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau disebut Dokurizu Zumbei Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Werdiodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Seiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikianlah pembelajaran untuk materi ini. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan lembar kerja berikut. Tetap semangat ya. Alhamdulillah, selesai sudah materi kronologis lahirnya Pancasila. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia, saya Pancasila.